Sebelum itu, silakan untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menserialize JSON. Saya agak bingung sih bahasa Indonesianya kayak gimana. Yang jelas kita akan membuat kelas-kelas untuk si JSON. Nah, pertama, untuk itu kita harus men-setup contohnya dari awal aja, kita setup HTTP dan Stacked untuk MVVM. Nah, seperti ini kita install dependensi HTTP dan Stacked dan pastikan tidak ada error untuk dependensi ini. Seperti ini setup awal dan mungkin ini videonya nanti akan panjang, jadi kalau panjang banget bakal saya bagi menjadi dua. Nah, untuk project ini kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya, pasti projectnya strukturnya sama seperti ini. Yang pertama kita buat screen, lalu di dalamnya ada home untuk nanti halaman home atau view home-nya, lalu saya buat provider untuk menampung logic-logic yang ada di home-nya. Nanti saya namain home_provider.dart. Nah, selanjutnya di main ini kita pindahkan homepage ini kepada home.dart. Nah, ini kita cut aja, lalu kita pindahkan si yang file ini ke home.dart. Nah, jangan lupa untuk diimport si materialnya. Seperti ini, di main ini jangan lupa untuk diimport diimport biar tidak ada error, berarti import library import library-nya seperti ini. Pastikan path-nya benar, bisa kita save, lalu kita ke home ini kita rapikan dulu. Ini ada beberapa hal yang harusnya nggak kepake, seperti increment counter ini kita hapus aja, lalu di bawah ini counternya kita hapus dan floating buttonnya kita hapus. Nah, dan ini kita jadiin sebagai stateless saja karena hanya view aja, logiknya nanti ada di provider. Jadi kita ganti untuk extendnya stateless widget. Yang kedua, nah ini yang kedua, ini stateless widget, dan karena kita directly stateless widget tidak pakai widget, jadi langsung aja title-nya si title. Selanjutnya si scaffold ini kita bungkus dengan view model builder. View model builder ini dibuat oleh Stacked, jadi tinggal kita pakai, lalu kita balikin home provider. Nah, home providernya ini merah karena belum kita pakai. Kita menggunakan reaktif, lalu on model ready, yaitu ketika modelnya sebelum dijalankan, maka saya mengatur untuk mengeksekusi namanya model.initial aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya balikin view model buildernya sebagai home provider. Nah, seperti ini, balikin home provider sama seperti di atas. Ini jangan lupa tutup kurung tutup buka. Selanjutnya buildernya ini kita balikin pertama untuk konteks, lalu model, lalu child. Nah, seperti ini saya konteksnya saya ganti underscore 1, lalu si childnya saya ganti underscore 2. Nah, kita balikin langsung aja di sini childnya kita hapus dan kita balikin sebagai scaffold. Nah, seperti ini tulisannya. Selanjutnya kita pergi ke home provider, kita bikin kelas untuk home provider. Nah, seperti home provider seperti ini. Selanjutnya kita extend seperti ini dan kita extend base view model. Nah, base view model ini bawaan dari Stacked, dan kita di sini tadi sudah menginisiasi sebagai inisial. Nah, kita bikin void inisial dan kita kosongin dulu. Kita balik ke home dan di sini merah-merah ini bisa kita import biar tidak merah lagi. Nah, setelah ini view model builder nggak ada underscore-nya, kita hapus. View model ini harusnya ada tanda panah seperti ini. Nah, tidak ada error lagi. Kita save dan kita bisa jalankan ini untuk memastikan biar tidak ada error sambil dijalankan di emulator kalian. Oke, nah selanjutnya
kita akan mainan untuk integrasi data JSON ini. Nah, ini linknya nanti saya taruh di bawah biar kalian bisa mencontohkan ini juga. Berarti di home providernya ini void kita ganti future, lalu di sini menggunakan asynchronous, dan kita balikan di sini var result, respon, maksudnya responnya nanti untuk menampung respon, dan HTTP. Nah, HTTP belum kita inisialisasi, kita import di sini http.dart has http. Nah, seperti ini. Error lagi, lalu kita get dan paste URL-nya seperti ini, dan responnya ini nanti kita tampung pada var underscore data. Nah, data nanti biar bisa panggil di view-nya kita atur sebagai get data sama dengan tanda kurung fungsi ini underscore data. Nah, underscore datanya ini kita panggil di sini underscore data. Nah, sama dengan JSON decode. Nah, ini diimport otomatis convertnya. JSON decode lalu respon.body. Ini nggak ada atau complete-nya, harusnya body. Bentar, apakah ada yang salah? Body ini error asynchronous respon body hapus. Errornya adalah future responder can be parameter. Oh, ini bener responnya, ini kita rapiin dulu. Responnya bener body, dan di sini kita kasih await. Nah, seperti ini biar tidak ada error. Sebenarnya kalau untuk mengatasi ini, sebenarnya responnya ini kadang ada, kadang enggak, atau statusnya berapa, kita bisa mengaturnya pakai if event. Tapi di sini saya anggap responnya bagus. Nah, jadi langsung aja di decode. Selanjutnya kita atur print untuk melihat datanya beneran atau ada atau enggak, lalu kita balikin notify listener biar memberitahu si view bahwa ada perubahan untuk inisialisasi. Nah, seperti ini kita save, dan kita lihat di sini harusnya nanti di bug console-nya muncul si respon dari JSON yang kita request ke alamatnya tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul datanya. Bisa kita copy ini, kita contohin dulu untuk menampilkan data. Caranya di sini pakai $ model, kita panggil model data yang telah kita inisiasi. Lalu di sini adalah array untuk data. Nah, data di sini. Selanjutnya saya akan menampilkan first name. Nah, kita copy, kita paste di sini. Seperti ini, kita save, otomatis dia akan menampilkan first name dari data ini. Nah, di sini timesnya ini saya hapus saja, lalu kayak copy teksnya, dan kita tampilkan yang lain untuk class name di sini paste, dan satu lagi untuk yang beda array untuk yang ada di add. Nah, add-nya ini kita ganti untuk data sebagai add, lalu si company kita copy, kita paste di sini, selanjutnya kita save, maka kita akan melihat first name, last name, dan company. Nah, selanjutnya kita akan mengconvert si array-array ini menjadi sebuah kelas biar untuk memudahkan kita untuk memanggil-manggil data. Nah, di sini di library kita copy dulu ini. Di library ini kita bikin folder namanya di library kita bikin folder namanya model. Nah, di dalamnya ada user.dart. Nah, ini user.dart ini sebagai si model, kita paste yang tadi ini sebagai komentar. Saya komentar dulu lalu paste, dan kita akan pertama dan membuat manual untuk si JSON serialize. Nah, kita rapikan dulu biar enak dilihat nantinya. Seperti ini, saya pisah-pisahin biar enak aja dibaca. Nah, oke. Selanjutnya di sini manual ini kita mulai mengkonversi data ini sebagai kelas. Nah, pertama kita bikin kelas C-nya kecil, kelas user, lalu bracket buka kurung tutup, dan di dalamnya pertama adalah data. Nah, data sebagai data, dan selanjutnya adalah add
add sebagai add. Nah, seperti ini. Selanjutnya user, kita balikin this data, lalu kita balikin lagi this add, nah, bukan user tapi add. Seperti ini, tutup kurung. Selanjutnya kita bikin mapping untuk kelasnya dulu deh. Kita bikin data, lalu bracket biar tidak ada merah-merah, lalu selanjutnya kita bikin kelas untuk yang add. Nah, kelas add seperti ini, kurung buka tutup. Selanjutnya balik lagi ke user, kita bikin untuk map, lalu string, dynamic. Nah, dynamic, lalu tutup, lalu kita balikin sebagai to.json. Nah, seperti ini kita balikin. Di dalamnya pertama ada untuk data, kita balikin data.to.json. Nah, ini nanti menampilkan JSON di dalam data. Selanjutnya ada lagi untuk add. Nah, ini sama persis, add.to.json. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk di sini masih ada lagi, yaitu kita balikan untuk user.from JSON. Nah, seperti ini, from JSON. Kita balikin seperti yang atas tadi, map string, si dynamic, lalu kita atur namanya di sini adalah JSON. Nah, selanjutnya kita balikin datanya di sini. Pertama adalah ini enggak ada ininya, langsung titik 2. Pertama adalah untuk data ini ya sama dengan data from JSON. Seperti ini kita balikin data bukan data tapi JSON, dalam bracket dalam kurung ini ada si array data. Selanjutnya kita bikin array untuk si add ya. Seperti ini, sama persis seperti yang data tadi. Oke, nah selanjutnya kita pergi ke add dulu aja karena paling dikit, kalau yang data banyak. Nah, di add ini pertama ada string untuk company, selanjutnya ada string untuk URL, selanjutnya ada string untuk teks. Nah, seperti ini kita balikin add dalam kurung this company, this URL, dan teks. Oke, lanjut. Untuk di sini di bawahnya kita bikin mapping seperti di atas, string, dynamic, lalu kita balikin to JSON. Nah, kita panggil datanya nanti sebagai si company, balikannya adalah company juga. Kita copy 2 kali untuk ini koma, 2 kali untuk URL dan teks. Oke, lanjut. Di sini kita bikin add.from JSON ya. Nah, add.from JSON. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin mapping juga untuk string dynamic JSON. Jadi kita namain JSON. Nah, seperti ini. Titik 2 kita balikin pertama untuk company, yaitu kita panggil JSON company, JSON. Nah, seperti ini array company. Selanjutnya untuk URL dan teks sama persis. Oke, nah ini udah beres. Kita lihat di atas, ini nggak ada error. Nah, di sini masih merah-merah. Oh ya, ini si datanya D-nya gede dan A-nya gede, tapi masih ada merah. Oke, kita kita lihat data ini merah. Kita coba merah.
juga apa ya yang salah. Oke, kita coba untuk kelas data dulu aja kali ya. Ya, si kelas data ini sudah saya siapkan, jadi tinggal saya paste seperti ini dan tidak ada error. Nah, kita lihat di sini. Oh, oke, ini kurang kurung dan kelebihan nih. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Dan udah beres semua. Ini bisa kita save. Kita udah dapat datanya semua. Kita pergi ke home provider. Sifar kita ganti sebagai user, kita import. Nah, di sini juga user.from.json. Nah, from JSON-nya kita atur sebagai JSON decode-nya ini. Kita paste di sini, lalu kita save. Harusnya tidak ada error. Oke, ada merah-merah. Kita pergi ke home. Oh ya, ini belum kita ganti. Kita ganti data yang pertama untuk si model yang provider. Di sini, oh iya, kurang data. Nah, data kedua adalah si data array, si data beneran dari JSON-nya. Nah, kita copy aja, kita paste untuk si last name dan last name seperti ini, dan terakhir untuk si add-nya, ini add, lalu si company. Nah, nggak pakai S, kita save. Harusnya tidak ada error. Kita tunggu, kita restart, kita tunggu seperti ini. Oke, udah restart. Tapi masih ada error. Nah, ini ada datanya tapi oh iya, ada bener, ada datanya tapi dia pertama kali error. Oke, kita stop di sini dulu untuk part 1 biar nggak terlalu panjang. Di part kedua kita akan mengatasi error yang ada di part 1 dan kita akan mengimplementasi JSON Serialize yang paling mudah dengan bantuan website atau Builder Runner. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!